Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Armunovitasari dengan NIM akhir 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai explanation motor pada praktikum sistem pengendali elektrik. Sebelum saya lanjut ke materi, saya membuat video ini yaitu bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai konsep dasar motor listrik, prinsip pengendaliannya, serta berbagai macam aplikasinya di bidang rekayasa otomasi. Selain itu, diharapkan juga mampu memahami bagaimana motor listrik tersebut bisa bekerja berdasarkan hukum-hukum elektromagnetik. Selain itu juga ada bagaimana teknik kontrol modern diterapkan untuk mengatur arah dan kecepatan, serta bagaimana motor dapat digunakan secara praktis dalam sistem industri dan otomasi modern. Di sini ada anggota kelompok 4, yaitu ada Alif Zain Maulana, Ananda Armunovitasari, Mujahid Syamil, Waskita Zainal Abidin, serta ada Muhammad Fauzan Muyasar. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar motor, yaitu ada apa aja sih? Yaitu ada fisika motor, motor brushless, dan contoh pengaplikasiannya. Next, yaitu ada fisika motor. Di fisika motor ini membahas tentang prinsip elektromagnetik, yang mana prinsip motor listrik pada dasarnya ini bertumpu pada prinsip elektromagnetik, yaitu interaksi antara arus listrik dan medan magnet yang menghasilkan suatu gaya mekanik. Saat arus listrik dialirkan ke kumparan pada rotor, maka kawat berarus yang berada dalam medan magnet stator akan mengalami gaya dengan arah tegak lurus terhadap arus dan medan magnet. Gaya inilah yang besarnya sebanding dengan kuat arus dan kerapatan flux magnet dapat menimbulkan torsi yang memutar pada poros motor, yang mana gaya ini dijelaskan oleh Hendrik Lorentz pada tahun 1895 yang menyatakan bahwa gaya pada partikel bermuatan itu sama dengan F vektor sama dengan G kurung buka F vektor plus V vektor kali B vektor. Next, yaitu F itu apa sih? F itu ada gaya Lorentz dengan satuan Newton atau N, sedangkan G adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb atau C. Ada E vektor yaitu medan listrik atau N dengan satuan N atau N per Coulomb, Newton per Coulomb, atau V per meter. Terus ada V vektor yaitu kecepatan partikel dengan satuan meter per second. Lalu ada B vektor yaitu medan magnet dengan satuan Tesla. Namun dari prinsip kerja tersebut yang sebelumnya tadi, namun dari prinsip kerja elektromagnetik yang ini, dalam motor DC dengan komutator, arah arus pada kumparan secara periodik ini dibalik agar gaya Lorentz selalu menghasilkan torsi ke arah yang sama, sehingga putaran motor tetap berkesinambungan. Dengan demikian, kerja motor merupakan hasil sinergi antara arus listrik yang mengalir dalam kumparan, medan magnet yang dihasilkan stator, serta hukum-hukum elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan putar. Next, yaitu selain membahas tentang gaya Lorentz, itu ada juga hukum Faraday, yang mana apabila rotor berputar di dalam medan magnet, maka akan terjadi perubahan flux magnet yang menimbulkan tegangan induksi, yang mana disebut dengan back electromotive force atau back EMF. Back EMF ini melawan tegangan sumber sehingga arus yang masuk ke kumparan berkurang, yang mana sehingga dapat membuat motor mencapai kondisi keseimbangan antara torsi yang dihasilkan dengan beban yang digerakkan dengan rumus min N sama dengan flux magnet ini dengan satuan Weber atau dt, yaitu laju perubahan flux magnet.
Selain dalam hukum elektromagnetik, juga ada hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi. Hubungan antara arus, medan magnet, dan torsi pada motor DC sangat erat karena menjadi inti dari prinsip elektromagnetik tersebut yang menggerakkan motor. Ketika sebuah kumparan atau konduktor pada rotor dialiri arus listrik, maka arus tersebut akan menimbulkan gaya elektromagnetik akibat adanya hubungan dengan medan magnet yang dihidupkan oleh stator, baik dari magnet permanen maupun lilitan. Menurut hukum Lorentz juga, kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya dengan besar gaya berbanding lurus terhadap kuat arus I, panjang konduktor L, dan kerapatan flux magnet yaitu B. Gaya-gaya ini bekerja pada sisi-sisi kumparan rotor sehingga membentuk momen puntir yang disebut torsi. Besar torsi pada motor listrik secara umum dapat dituliskan atau dirumuskan menjadi T sama dengan F kali R sama dengan B kali I kali L kali R. Di mana R adalah jari-jari rotor. Dari persamaan tersebut juga dapat dijelaskan bahwa semakin besar arus yang mengalir pada kumparan, maka semakin kuat pula gaya yang ditimbulkan, sehingga torsi yang dihasilkan juga ikutan meningkat asalkan medan magnet tetap konstan. Begitu pula jika medan magnet diperkuat, misalnya nih dengan menambahkan jumlah lilitan, stator, atau menggunakan magnet permanen yang lebih kuat, maka untuk arusnya akan sama. Torsi yang dihasilkan pun juga akan lebih besar. Dengan kata lain, torsi motor merupakan hasil interaksi langsung antara arus listrik dan medan magnet. Namun, pada saat motor mulai berputar, akan timbul tegangan balik atau yang disebut tadi yaitu back EMF akibat induksi elektromagnetik yang cenderung mengurangi arus masuk. Hal ini juga menyebabkan torsi motor tidak terus meningkat tanpa batas, melainkan menyesuaikan diri dengan beban yang digerakkan. Dengan itulah ini keseimbangan dalam motor yang mana arus menentukan gaya, medan magnet memperkuat gaya, serta interaksi keduanya menghasilkan torsi yang memutar pada poros motor. Next. Kita masuk ke motor pursuit. Ada struktur dan cara kerjanya, yaitu motor DC pursuit merupakan jenis motor listrik yang paling sederhana dan ini sudah lama digunakan dalam berbagai macam aplikasi, yang mana secara struktur motor ini terdiri dari stator yang dapat menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini secara permanen ataupun lilitan elektromagnetik. Maksudnya medan magnet ini dari magnet permanen ataupun lilitan elektromagnetik. Selain itu juga terdapat rotor atau armut berupa kumparan yang berputar ke komutator berbentuk cincin belah, serta sikat atau brass tadi yang terbuat dari karbon atau logam konduktor. Cara kerjanya gimana sih? Yaitu cara kerja motor DC pursuit ini adalah berdasarkan hukum Lorentz, yaitu apabila arus dialirkan ke kumparan rotor melalui sikat dan komutator, maka hubungan antara arus dan medan magnet stator akan menghasilkan gaya elektromagnetik yang dapat memunculkan torsi sehingga rotor bisa berputar. Komutator ini bersama sikat juga berfungsi untuk membalik arah arus setiap setengah putaran, yang mana agar gaya Lorentz yang dihasilkan selalu searah dan torsi motor tetap stabil. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan motor pursuit adalah desainnya sederhana, biayanya yang cukup murah, mudah dikontrol juga dengan hanya mengatur besar tegangan atau arus, serta mampu menghasilkan torsi awal yang tinggi. Sehingga motor ini banyak digunakan pada mainan, kipas angin, pompa sederhana, hingga peralatan rumah tangga. Namun ada juga kekurangannya nih. Kekurangannya apa saja sih? Yaitu
motor brushless ini juga cukup signifikan, yaitu sikat dan komutatornya dapat mengalami gesekan secara terus-menerus, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan keausan, percikan listrik, kebisingan, serta memerlukan perawatan secara berkala. Selain itu, efisiennya juga lebih rendah dibandingkan motor brushless karena adanya gerakan mekanis dan panas pada sikat. Dengan demikian, motor brushless ini menjadi pilihan praktis untuk aplikasi ringan, tetapi untuk kebutuhan jangka panjang dan efisiensi yang tinggi biasanya lebih memilih motor brushless. Ada contoh pengaplikasiannya, yaitu yang pertama pada mainan anak-anak seperti mobil-mobilan, remote control, kereta mini, ataupun robot mainan. Terus ada di peralatan rumah tangga kecil seperti kipas mini, hair dryer, mesin cukur listrik, dan pompa air mini. Terus ada perangkat otomotif, itu ada motor starter pada mobil atau motor, wiper kaca depan, serta sistem kaca jendela otomatis. Terus ada peralatan kantor seperti printer untuk menggerakkan roll kertas, mesin fotokopi, dan drive CD atau DVD lama. Serta contoh yang terakhir yaitu peralatan medis sederhana seperti pompa infus portable atau alat bantu sirkulasi udara berskala kecil. Selanjutnya, next. Ada pengendalian arah dan kecepatan. Pengendalian arah dan kecepatan motor DC sangat berkaitannya dengan prinsip dasar elektromagnetik, yaitu hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Arah putaran motor ditentukan oleh arah arus yang mengalir di kumparan motor, yang mana apabila polaritas tegangan sumber dibalik positif dan negatif ditukar, maka arah arus pada kumparan juga berubah sesuai hukum Lorentz, yang mana perubahan arah arus dapat menyebabkan gaya elektromagnetik yang timbul ikut berbalik, sehingga torsi berubah arah dan motor berputar ke sisi yang berlawanan. Prinsip sederhana ini yang dipakai pada rangkaian hybrid, yang mana pengaturan kombinasi saklar atau transistor memungkinkan motor berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Sementara itu, ada juga kecepatan putaran motor dikendalikan dengan cara mengatur besar arus atau tegangan yang masuk ke kumparan, yang mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar pula arus yang mengalir, sehingga medan magnet yang terbentuk juga makin kuat. Hal ini juga menambah torsi dan mempercepat putaran motor. Sebaliknya, jika tegangan diturunkan, maka arus akan berkurang dan medan magnet akan melemah, serta kecepatan motor juga menurun. Dalam pengaplikasiannya yang modern, pengaturan kecepatan biasanya tidak dilakukan dengan sekadar menaikkan atau menurunkan tegangan DC langsung, tetapi menggunakan metode PWM atau Pulse Width Modulation, yang mana teknik ini mengatur lebar pulsa on-off dengan frekuensi tinggi, sehingga motor menerima tegangan rata-rata yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, serta memungkinkan pengaturan kecepatan yang lebih efisien dan halus. Terus ada tadi tuh yang pengendalian arah dan kecepatan itu juga bisa disimpulkan bahwa arah putaran motor dapat diubah dengan cara membalik polaritas arus, sedangkan kecepatan dapat dikendalikan dengan cara mengatur besar tegangan atau arus yang masuk dengan menggunakan PWM. Next, yaitu ada kontrol kecepatan menggunakan PWM. Kecepatan motor ini dikendalikan dengan cara mengatur tegangan efektif yang diterapkan pada kumparan. Metode paling efisien adalah menggunakan PWM atau Pulse Width Modulation, yang mana sumber tegangan DC tidak diubah secara analog, melainkan diberi pulsa on-off dengan frekuensi yang tinggi. Dengan demikian, ini kombinasi pembalikan polaritas untuk mengatur arah putaran dan PWM untuk mengontrol kecepatan membuat motor DC dapat dikendalikan secara fleksibel, hemat energi, dan stabil pada berbagai aplikasi, mulai dari robotika, kipas angin, hingga sistem otomatisasi.
Duty cycle ini juga besar, berarti motor menerima tegangan rata-rata lebih tinggi sehingga harus lebih besar. Medan magnetnya juga cukup lebih kuat dan putaran lebih cepat. Sebaliknya, apabila duty cycle-nya kecil, maka akan membuat motor berjalan lebih lambat. Ada juga nih keunggulan kontrol PWM ini, yaitu efisiensinya tinggi. Motor tetap mendapatkan torsi yang cukup besar meskipun dengan kecepatan yang rendah, dan panas yang dihasilkan itu lebih sedikit dibandingkan dengan pengaturan kecepatan yang berbasis resistansi. Memasuki kegagalan dan perawatan motor. Apa sih penyebab kegagalan dalam perawatan motor tuh? Yang pertama itu ada overheating. Itu terjadi akibat adanya beban berlebih, lingkungan kerja yang panas, ataupun suplai listrik tidak stabil. Terus ada keausan mekanis, itu terjadi karena komponen sering bearing dan sikat yang terus-menerus bergesekan saat motor beroperasi. Yang mana jika tidak diganti atau dilumasi, maka bisa menyebabkan getaran, suara bising, maupun poros aus hingga motor macet. Yang terakhir yaitu ada short circuit, yaitu disebabkan oleh kerusakan isolasi pada kumparan, kelembapan, atau kontaminasi. Akibatnya ini dapat berakibat arus berlebih, motor gagal berputar, bahkan berpotensi menimbulkan kebakaran. Yang tadi ada penyebab kegagalan, sekarang yaitu ada tips pemeliharaan. Yaitu yang pertama ada pemeriksaan rutin, yang mana cek kondisi bearing dan lakukan pelumasan secara berkala. Terus ada pastikan sikat brush atau tidak aus berlebihan. Ini tuh untuk motor brush. Terus secara berkala juga bersihkan motor dari debu, kotoran, dan kelembapan. Yang kedua yaitu proteksi listrik. Ini gunakan fuse atau circuit breaker untuk mencegah arus berlebih. Tambahkan juga overload relay untuk melindungi motor dari beban berlebih. Terus juga ada gunakan proteksi suhu, misalnya ini termistor atau sensor suhu untuk mencegah overheating. Terus yang terakhir ada operasi sesuai spesifikasi, yang mana itu jangan melebihi beban nominal motor, dan pastikan juga suplai tegangan sesuai dengan rating motor, hingga hindari penggunaan motor di lingkungan ekstrim seperti itu, kayak panas berlebih, kelembapannya terlalu tinggi, atau ada debu yang terlalu pekat, terlalu banyak, tanpa proteksi tambahan atau alat bantu tambahan. Selanjutnya yaitu ada brushless motor dan komutasi, yaitu membahas tentang yang pertama yaitu membahas tentang perbedaan brushless dan brushless motor. Secara aspek komutasi nih, brush itu menggunakan mekanik, sedangkan brushless itu menggunakan elektronik, seperti switching dengan transistor atau driver. Komponen bergeraknya, kalau brushless menggunakan rotor dengan lilitan, sedangkan brushless itu rotor dengan magnet permanen. Umur pakainya itu brushless itu lebih pendek atau umumnya cepat rusak lah, sedangkan kalau brushless itu lebih panjang. Sedangkan perawatannya, brushless ini perawatannya menggunakan perawatan yang tinggi, sedangkan brushless itu perawatannya rendah atau tidak terlalu penting lah, maksudnya bukan tidak penting tapi rendah akan perawatan gitu loh, tidak melulu atau tidak sering dirawat, membutuhkan perawatan kayak seperti brushless itu. Sedangkan efisiensinya itu, kalau brushless itu antara 75 sampai 80%, sedangkan kalau brushless itu 85 sampai 90%. Noise atau suaranya itu kalau brush itu lebih berisik, sedangkan kalau brushless itu lebih senyap.
Kemudian kontrol kecepatannya itu, kalau burst itu sederhana, sedangkan brushless itu lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu ada aplikasinya, seperti kalau brushless itu contohnya mainan, kipas, serta peralatan rumah tangga. Kalau brushless itu ada drone, robotik, terus ada juga aplikasi dengan presisi yang tinggi. Terus yaitu cara brushless motor menghasilkan torsi. Itu yang pertama, rotor BLDC menggunakan magnet permanen. Stator terdiri dari kumparan yang dialiri arus secara bergantian. Kontrol elektronik mengatur arus pada stator sehingga medan magnet stator selalu sinkron dengan medan magnet rotor. Interaksi antara magnet permanen rotor dan medan elektromagnetik stator inilah yang menghasilkan torsi atau gaya putar. Terus ada perbedaan antara sensor dan sensorless. Kalau sensor itu adalah untuk mendeteksi posisi rotor, menggunakan controller yang digunakan untuk data posisi untuk menentukan kapan arus harus dialirkan ke kumparan tertentu. Terus sangat akurat, yaitu yang mana cocok untuk kecepatan rendah dan aplikasi presisi tinggi. Ini seperti robotik serta kendaraan listrik. Kalau sensorless itu atau tanpa sensor, itu tidak menggunakan sensor tambahan. Posisi rotor diperkirakan dari back EMV atau tegangan balik yang dihasilkan kumparan. Lebih murah dan sederhana, tapi ada kelemahannya, yaitu sulit bekerja pada kecepatan rendah karena back EMV-nya lemah. Terus ada pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik mengatur tegangan efektif dengan cara menyalakan dan mematikan sinyal dengan frekuensi tinggi. Kalau pada BLDC, yaitu PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor dengan mengontrol besar arus yang masuk ke stator. Duty cycle PWM yang lebih besar sama dengan arus lebih besar sama dengan torsi dan kecepatannya meningkat. Dampaknya pada performa dan efisiensi yaitu yang pertama, memberikan kontrol halus terhadap kecepatan dan torsi, lalu mengurangi konsumsi energi yang mana itu lebih efisien dibandingkan dengan kontrol tegangan konvensional. Terus yang terakhir, mengurangi panas berlebih karena daya yang terbuang itu cukup kecil. Selanjutnya, di sini saya juga akan membahas mengenai kontrol listrik lanjutan terhadap transformasi Clark dan Pratt. Transformasi Clark digunakan untuk mengubah sistem 3 fasa dengan contoh atau misalan A, B, dan C menjadi sistem 2 sumbu ortogonal alfa dan beta pada kerangka acuan stasioner, yang mana dengan adanya langkah ini sinyal arus atau tegangan yang awalnya sinusoidal 3 fasa dapat direpresentasikan dalam bentuk 2 koordinat ortogonal yang lebih sederhana secara matematis. Hal ini juga dapat memudahkan untuk analisis dan kontrol karena motor 3 fasa dapat diperlukan seolah-olah seperti sistem 2 fasa. Sedangkan pada transformasi Pratt digunakan untuk memproyeksikan sistem 2 sumbu alfa dan beta tersebut ke dalam kerangka acuan berputar yang sejajar dengan flux motor, yaitu sumbu D atau direct axis dan H quadrature axis. Dalam kerangka ini juga arus pada sumbu D berhubungan langsung dengan penguatan medan magnet, sedangkan arus pada sumbu H berhubungan dengan torsi motor, yang mana dengan memisahkan kedua komponen ini, maka kontrol motor akan menjadi mirip dengan motor DC, yang mana satu sisi kanal untuk mengatur flux, sedangkan satu sisi lagi untuk mengatur torsi. Kombinasi transformasi Clark dan Pratt ini juga menjadi dasar dari Faith Oriented Control atau FOC, yaitu metode kontrol canggih yang memungkinkan motor AC dapat dikendalikan dengan efisiensi yang tinggi, dengan kecepatan yang halus, dan responsi torsi yang cepat.
Penerapan kontrol listrik lanjutan ini juga banyak digunakan pada kendaraan listrik, robot industri, peralatan otomasi presisi, serta sistem penggerak modern yang membutuhkan performa tinggi. Next. Mengapa arus sinusoidal optimal? Dalam kontrol listrik lanjutan seperti motor sinkron magnet permanen atau PMSM atau motor induksi yang menggunakan metode Field Oriented Control atau FOC tadi, arus sinusoidal dianggap sebagai bentuk gelombang optimal. Karena hal ini, motor 3 fase pada dasarnya didesain untuk bekerja dengan medan magnet berputar yang berbentuk sinusoidal. Jika arus yang diberikan berbentuk sinus dan simetris antar fasa, maka medan magnet stator juga dapat dihasilkan secara murni sinusoidal dan berputar secara halus, sehingga menghasilkan torsi yang stabil tanpa riak. Yang mana dengan arus sinus ini juga penggunaan material inti besi dan tembaga pada lilitan menjadi lebih efisien karena tidak ada harmonisa tinggi yang dapat memicu terjadinya kerugian tambahan seperti panas berlebih, terus ada juga getaran mekanis, terus ini juga cocok untuk aplikasi dengan presisi yang lebih tinggi seperti kendaraan listrik, terus ada juga robot industri, serta ada peralatan otomasi modern. Next. Ada konsep Speech Vector Modulation atau disingkat dengan SVM untuk kontrol presisi. Speech Vector Modulation atau SVM merupakan salah satu teknik pensaklaran interval 3 fasa yang digunakan pada kontrol listrik lanjutan, khususnya dalam metode Field Oriented Control atau FOC untuk motor industri maupun motor sinkron magnet permanen atau tadi disebut PMSM. Konsep dasarnya itu adalah mempresentasikan sistem tegangan 3 fasa sebagai sebuah vektor tunggal berputar dalam bidang 2 dimensi. Vektor ini juga terbentuk dari kombinasi tegangan fasa-fasa interval yang dinyatakan pada koordinat alfa dan beta, hasil transformasi Clarke tadi, yang mana dengan memandang tegangan 3 fasa sebagai vektor ruang atau spek vektor, maka pensaklaran interval dapat diatur sedemikian rupa sehingga itu dapat menghasilkan tegangan yang rata dan mendeteksi bentuk sinusoidal dengan presisi yang tinggi. Next. Implementasi dasar SVM itu yang pertama ada transformasi koordinat 3 fasa ke alfa dan beta. Kedua, identifikasi sensor heksagon tempat vektor referensi berada. Ketiga, perhitungan waktu pensaklaran untuk masing-masing vektor dan 0, yang mana hasil dari perhitungan ini kemudian digunakan untuk mengendalikan saklar transistor interval melalui sinyal PWM. Yang mana dengan metode ketiga interval itu mampu memanfaatkan tegangan DC bus lebih optimal, meminimalkan harmonisa dan menghasilkan kontrol motor yang lebih presisi. Terus ada cara membaca datasheet motor. Membaca datasheet motor ini diperlukan untuk memahami batas aman seperti kayak tegangan, arus, suhu, terus kemampuan mekanik seperti torsi, kecepatan, daya, serta parameter listrik yang digunakan dalam desain kontrol. Cara membaca datasheet itu yang pertama yaitu identifikasikan jenis motor dulu. Pastikan dulu jenis motornya itu ada apa aja sih, kayak misal ada DC brushless atau brushless DC, terus ada motor PMSM atau paramen magnet synchronous motor, terus ada induksi AC dan seterusnya. Terus kedua, perhatikan tegangan dan arus nominalnya. Jika tegangan nominal Vn itu tegangan supply yang direkomendasikan, terus atau arus nominal
arus rata-rata saat motor bekerja di kondisi beban nominal. Terus penting juga untuk memilih driver atau inverter yang sesuai kapasitas. Terus yang ketiga yaitu lihat kecepatan dan torsi nominal. Kecepatan nominal itu kecepatan poros motor saat diberi tegangan atau arus nominal. Terus ada torsi nominal, ini torsi kontinu yang dapat dihasilkan tanpa overheating. Terus yang terakhir ada torsi puncak. Torsi ini torsi puncak atau torsi maksimal sesaat sebelum motor mencapai batas termal atau magnetik. Terus yang keempat ada cek parameter listrik. Itu ada resistansi, induksi, dan back EMV konstan dan torque konstan. Terus perhatikan juga rating daya dan efisiensi seperti power rating, efisiensi, dan efisiensi tinggi. Artinya itu motor lebih hemat energi. Terus yang keenam, cek data inersia dan friksi. Itu rotor inertia dan exhaust damping. Terus yang terakhir ada parameter tambahan, itu ada pulse, thermal limits, dan encoder. Parameter kunci yang wajib diperhatikan saat membaca data sheet motor itu yang pertama, ini kesimpulannya ya, yaitu electrical, tegangan nominal, arus nominal, resistansi, induksi konstanta. Sedangkan mekanik itu torsi nominal dan maksimum, kecepatan nominal, serta inersia rotor. Ketiga, thermal. Itu ada suhu kerja maksimum, kelas isolasi, dan daya disipasi. Terus yang terakhir ada konstruksi atau jumlah kutub, jenis sensor, dan tipe koneksi. Selanjutnya yaitu ada konsep feedback, control, dan PID sederhana. Konsep di mana sistem kontrol umpan balik menggunakan informasi dari output untuk menyelesaikan input dengan tujuan mencapai atau mengendalikan motor secara akurat dan mempertahankan target yang diinginkan. PID pengontrol umpan balik sederhana. PID atau proporsional, integral, dan derivatif merupakan jenis pengontrol umpan balik. Pengendali ini bekerja dengan menyesuaikan output secara terus-menerus berdasarkan 3 parameter utama yang mengatur kesalahan antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual. Yang pertama, proporsional itu mengoreksi input berdasarkan seberapa besar kesalahan saat ini. Semakin besar kesalahannya, maka semakin besar koreksinya. Terus ada integral, yaitu mengoreksi input berdasarkan akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Ini berfungsi untuk menghilangkan kesalahan kecil yang tersisa, yang mungkin tidak bisa diatasi oleh komponen proporsional. Terus yang terakhir yaitu derivatif, itu mengoreksi input berdasarkan laju perubahan kesalahan. Ini membantu meredam overshoot atau bisa disebut dengan gerakan berlebih dan membuat sistem lebih stabil. Terus next ada regenerating braking. Regenerating braking adalah suatu metode pengereman di mana energi kinetik dari benda bergerak, misalnya kendaraan, mesin, atau peralatan industri, tidak dibuang menjadi panas, namun dikembalikan menjadi energi listrik melalui motor listrik yang bekerja sebagai generator. Prinsip kerjanya regenerative braking yaitu motor bekerja sebagai generator saat pengereman. Dengan cara kerja, pengemudi menekan pedal rel, kemudian controller mengubah fungsi motor listrik menjadi generator, lalu energi kinetik roda diubah menjadi energi listrik, serta energi listrik dikembalikan ke baterai. Terus perbedaan dengan rem konvensional adalah rem bisa membuang energi dalam bentuk panas melalui gesekan, sedangkan regenerative braking ini memanfaatkan kembali energi tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat di kendaraan listrik, yaitu yang pertama
dapat menghemat energi karena saat pengereman energi kinetik kendaraan tidak terbuang menjadi panas seperti pada rem konvensional, tetapi dikonversi kembali menjadi energi listrik yang disimpan ke baterai. Kemudian juga ramah lingkungan karena dengan energi yang lebih efisien dan kebutuhan penggantian komponen rem lebih panjang, maka regeneratif braking ini juga ikut mengurangi jejak karbon dan limbah. Terus juga efisiensi sistem lebih tinggi. Regeneratif braking membuat sistem penggerak kendaraan listrik lebih efisien secara keseluruhan dibandingkan hanya dengan mengandalkan rem gesek. Terus yang terakhir ada meningkatkan jarak tempuh. Karena sebagian energi yang biasanya hilang, namun ini bisa didaur ulang, maka kendaraan bisa menempuh perjalanan lebih jauh dengan sekali pengisian daya. Next. Ada manfaat di sistem otomasi dan industri, yaitu yang pertama penghematan biaya operasional. Karena energi bisa dipakai ulang, maka konsumsi listrik total pada sistem produksi atau mesin industri menjadi lebih rendah. Terus juga memperpanjang umur komponen karena pengereman tidak sepenuhnya mengandalkan gesekan mekanis, maka keausan pada rem, kopling, atau bantalan juga berkurang drastis. Terus ada mendukung operasi berkelanjutan atau sustainable, yaitu penggunaan energi yang lebih efisien, berarti sistem industri lebih ramah lingkungan dan sesuai standar green industry. Terus yang terakhir yaitu kontrol lebih presisi. Regeneratif braking memungkinkan motor berhenti atau melambat dengan halus, yang mana ini penting dalam aplikasi seperti robot industri, mesin CNC, atau conveyor yang membawa material sensitif. Next. Sudah selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.